Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kurnia Ade Negara, JGP Angkatan 10, Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik aksi nyata modul 2.3. Hari ini saya akan mensupervisi teman sejawat saya, dan pada kali ini saya ditemani oleh Ibu Ika Puspa Dewi SPD. Assalamualaikum Ibu Puspa Dewi. Waalaikumsalam Pak Ade. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum Ibu nanti mengajar di kelas, saya akan melakukan observasi. Tentunya tujuan observasi ini nanti Ibu Ika bisa lebih mengajarnya lebih bagus, lebih baik, dan lebih terarah. Gimana? Ibu Ika sudah siap? Insya Allah siap. Boleh saya nanya-nanya? Silakan. Tentang pembelajaran Ibu Ika. Dalam pembelajaran nanti di kelas, tujuan pembelajaran Ibu Ika, kita boleh cerita. Kebetulan ini mapel saya kali ini submaterinya adalah tentang suhu. Jadi saya di sini tujuannya peserta didik saya nanti dapat menjelaskan apa itu suhu, macam-macam skala termometer yang biasa digunakan. Jadi di sini Bu Ika tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu dan peserta didik dapat menyebutkan macam-macam skala pada termometer. Betul. Oke. Sekarang pengembangan yang ingin dikembangkan Ibu kepada muridnya itu apa? Ya, tentunya selain dari sisi akademis, yang ingin saya kembangkan dari peserta didik saya itu adalah kemampuan mereka untuk mengolah data dan informasi, ya Pak Ade. Lalu bagaimana mengembangkan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan hasil mereka bereksperimen, mengkomunikasikannya di depan teman-temannya. Seperti itu, Ade. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai pertama diskusi, Ya. kemudian presentasi. Ya. Oke. Kemudian dalam pembelajaran nanti Ibu Ika strategi yang dipersiapkan apa saja? Strateginya untuk kali ini saya itu menggunakan video pembelajaran, ya, agar mudah menarik minat mereka. Yang kedua, melalui diskusi dan juga presentasi. Jadi nanti Bu Ika akan menampilkan video biar anak-anak lebih tertarik. Ya, lalu mereka menemukan masalah gitu. Oke, bagus. Lanjut mereka mendiskusikan dan kemudian mempresentasikan. Kemudian langkah-langkah yang Ibu Ika lakukan nanti di kelas seperti apa? Kalau untuk itu saya di sini menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, ya Pak Ade. Oke, ya. Yang diferensiasi konten dan produk. Jadi nanti mereka belajar sesuai minatnya masing-masing, ya. Jadi nanti Ibu Ika sudah menerapkan diferensiasi, ya. Iya. Sesuai dengan minatnya. Iya, luar betul, biasa. betul sekali. Kemudian pada penilaian, Ibu Ika menggunakan teknik penilaian seperti apa? Saya di sini kemarin menggunakan penilaian sikap karena di sini ada diskusi juga kan. Terus yang kedua tes tulis ya, untuk mengukur kemampuan pemahaman mereka di materi suhu ini. Ya. Jadi dalam pembelajaran nanti Ibu Ika akan menggunakan penilaian sikap dengan mengobservasi anak-anak ketika proses pembelajaran, juga menggunakan tes tulis. Iya, betul. Tes tulis untuk mengukur sejauh mana ketercapaian anak-anak dalam materi yang akan disampaikan. Iya.
Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Habis ini kita akan langsung ke kelas, kita observasi. Ibu Ika mengajar, saya akan observasi Ibu Iya, Ika. siap. Dan langsung kita ketemu lagi di pasca observasi. Siap. Terima kasih Ibu Ika atas Sama-sama, waktunya. sama-sama Pak Sampai ketemu Ade. di kelas. Sukses terus Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, berasa dapat mood booster ya pagi ini Ibu ya. Disambut antusias sama siswa-siswa kelas 72. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Oke, Pak Ketua, mana Pak Ketua? Dipimpin berdoa. Depan dulu, siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu presensi dulu ya teman-temannya hari ini. Oke, Ahmad Tirta Adi Surya, ada ya? Tirta kemarin kenapa enggak masuk yang pekan lalu? Sakit ya? Sakit apa Tirta? Mana? Sekarang sudah sembuh ya Tirta ya? Ya, Alhamdulillah. Ahmad Rofil. Adik. Dwi Yunita Rahman. Oke. Haikal Ramdhani. Jessica Naila. Hoirul Roziki. Mana? Sakit ya. Sebelum pembelajaran dimulai, biar lebih semangat, kita harus menyala ya pagi ini ya. Jadi kita untuk menyemangati diri kita sendiri ya. Kalau ibu bilang semangat belajar, gimana tadi? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa ya kan? Oke, dicoba ya, dites ya. Semuanya berdiri, ibu minta tolong. Ya. Kita mulai, 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Oke, satu kali saja sudah membakar semangat kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu minta tolong semuanya melihat ke layar ya. Ibu punya gambar. Kira-kira ini gambar apa sih? Orang sakit. Pakai apa itu di mulutnya? Termometer. Sudah ada yang tahu termometer ya? Ada yang punya barangkali di rumah? Atau ada yang pernah pakai? Pernah. Kalau pegang dahi, kira-kira sakit apa itu? Panas. Ya. Termometer ini untuk ukur apa berarti? Suhu. Oke. Hari ini kita memang akan belajar tentang suhu. Apa itu suhu? Nah, ini tolong disimak. Ya, apa itu? Ya, sebelumnya tujuan pembelajaran suhu. Di sini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa definisi dari suhu. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam skala termometer. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dan
praktek yang nanti akan kalian lakukan ya. Terakhir, peserta didik dapat memahami tentang suhu menggunakan media yang kalian pilih sendiri sesuai minat belajar masing-masing. Oke anak-anak, tolong disimak animasi berikut. Didengarkan ya. Di sini ada video animasi seorang gadis cantik yang tangannya dimasukkan pada 3 wadah jenis air. Yang pertama ada air panas, yang kedua ada air dingin, terakhir ada air biasa ya. Kita akan menjawabnya dengan eksperimen. Sekarang Ibu bagi duduknya sesuai kelompok minat belajar masing-masing ya. Oke. Di sini kelompok 4. Di sini kelompok 2 ya. Yang ini kelompok 1. Di sini kelompok 3. Kelompok 1. Di sini kelompok 1 melakukan praktikum secara langsung ya. Kelompok 2 berdiskusi, membuat rangkuman dari hasil membaca. Sedangkan kelompok 3 mendiskusikan pembelajaran melalui pengamatan video pembelajaran. Sedangkan kelompok 4 melakukan demonstrasi langsung ya. Ibu bagikan lembar diskusinya. Hasil diskusinya ditulis di kertas ini ya. Kelompok 1. Dibaca ya anak-anak ya, buku panduannya di situ. Untuk yang mengamati video pembelajaran sudah Ibu share di grup WA ya, link yang harus dibuka. Sudah? Ini tadi ini. Kamu yang ngukur, beradigan, semuanya beradigan. Di atas. Nah. Ini sangat sensitif ya anak-anak ya. Jangan sampai menyentuh tangan kita. Agak diangkat. Oke, ketemu berapa Rosi? Ini air es. Ini angkanya berapa? 5 derajat Celcius. Tolong ditulis. Pindah lagi ke sampel berikutnya ya. Dan seterusnya. Karena ini grup demonstrasi langsung, siapa nanti ditunjuk yang mau jadi pembicara ya. Termometer, dikarenakan termometer dapat, nah itu. Jadi ditunjuk di sini, alat ukur suhu sebaiknya menggunakan kelompok lain tolong disimak ya, kelompok 4. Suhu dari alat termometer 60 derajat Celcius. Di air hangat. Di air biasa suhunya 25 derajat Celcius.
Sekarang air dingin. Terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. 40. Ujungnya aja. Air dingin suhunya 5 derajat Celcius. Apakah suhu air pada wadah A, B, dan C yang diukur menggunakan tanganmu dengan anggota temanmu yang lain sama? Iya, tetapi tangan tidak dapat menunjukkan angka sehingga tidak akurat. Apakah suhu air pada wadah A, B, dan C diukur dengan menggunakan termometer dengan anggota temanmu dan anggota temanmu yang lain? Sama. Ya, tetapi termometer dapat menunjukkan angka sehingga lebih akurat. Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi, apakah indera peraba atau tangan dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu yang tepat? Jawabannya adalah tidak. Tangan tidak dapat menunjukkan angka sehingga tidak akurat. Apa nama alat pengukur suhu yang tepat? Jawabannya adalah termometer. Tentukan konversi suhu dari air hangat pada Udah. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum. Tunggu dulu ya. Menurut kelompok 4 tadi, bahwa tangan atau indera peraba kita tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur suhu. Kenapa? Kenapa kok tidak bisa? Kelompok 4? Karena tidak bisa menunjukkan angka. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Dwi Yunita Rahman. Perkenalkan nama saya Nazifani Lia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang macam-macam skala termometer. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Alat ukur suhu termometer. Macam-macam skala termometer yaitu termometer Celcius mempunyai titik tetap bawah 0 derajat Celcius dan titik tetap atas 100 derajat Celcius. Ibu. Tekudi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 ya. Hasil percobaan kalian dari yang kelompok mengamati video pembelajaran, dari kelompok demonstrasi langsung, dari kelompok membaca materi, satunya kelompok eksperimen. Dari keempatnya kalau dapat disimpulkan adalah bahwa tangan apakah dapat dijadikan sebagai alat ukur suhu? Tidak. Kenapa? Karena tangan kita ini atau indera peraba dan perasa kita itu tidak dapat menunjukkan angka. Jadi alat ukur suhu sebaiknya menggunakan termometer. Oke anak-anak, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menghitung atau bagaimana mengkonversi bagaimana mengkonversi skala suhu ya dari Celcius ke Fahrenheit, dari Celcius ke Reaumur dan seterusnya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian yang keempat terkait dengan diskusi pasca observasi. Sebelum dimulai, mungkin terlebih dahulu nanti silahkan tentukan tujuan atau topik pembicaraan yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini. Terus yang kedua, nanti juga disampaikan terkait dari hasil-hasil yang sudah Pak Ade observasi kemarin. Hasilnya seperti apa nanti disampaikan. Nanti akan ada semacam umpan balik, diskusi umpan balik terkait dengan area pengembangan mana saja mungkin yang akan didiskusikan. Nah, setelah didapatkan nanti silahkan nanti dicatat semuanya, mulai dari refleksi, topik pembicaraan sampai rencana tindak lanjut. Dan setelah itu nanti ke rencana pengembangan. Nanti rencana pengembangannya itu juga silahkan dicatat, mulai aktivitasnya apa saja nanti, terus juga setelah itu tujuannya, indikator ketercapaiannya, plus juga dengan pendukung dan waktu pelaksanaannya. Mungkin silahkan nanti Pak Ade mulai. Saya hanya akan mengamati di sini. Silahkan Pak Ade. Assalamualaikum Ibu Ika. Salam Pak Ade. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas, tepatnya pada hari Selasa ya Ibu. Kita melakukan pra dan observasi. Sebelum kita masuk ke dalam pasca observasi, saya pengen tujuan kita pada bincang-bincang kali ini itu seperti apa? Sebenarnya saya ingin ada evaluasi untuk saya Pak Ade. Jadi di pembelajaran kemarin setelah saya diobservasi, saya ingin dievaluasi bagaimana, apakah pembelajaran saya harus ada perbaikan atau seperti apa. Oh ya. Dan juga solusinya tentunya Pak. Oh ya, siap. Jadi nanti tujuan kita hari ini itu bukan untuk menjustice. Iya. Nanti kita mengevaluasi supaya nanti ada perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Siap. Terus bagaimana perasaan Ibu Ika ketika saya ada di dalam kelas? Awalnya ya pasti ada grogi ya Pak Ade ya, karena saya akan diobservasi, istilahnya kan begitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya bisa mengendalikan rasa grogi saya, tapi tetap ada kekhawatiran memang saya di pengkondisian kelas. Saya khawatir anak-anak terganggu fokusnya karena di situ ada orang lain gitu ya di kelas. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu tidak. Ternyata semuanya terkesan organik ya, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Luar biasa. Nah, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ika itu tercapai? Alhamdulillah sudah. Menurut saya kemarin sudah tercapai. Ya. Ya walaupun ada beberapa yang masih butuh diperbaiki lagi menurut saya. Dari pembelajaran yang Ibu Ika lakukan kemarin, mungkin ada pengalaman baik yang Ibu Ika rasakan, mungkin bisa cerita. Ada banyak sekali ya menurut saya ya. Anak-anak itu disiplin ya. Saya bisa berbangga hati di situ, anak-anak disiplin sekali dalam kegiatan pembelajaran. Dan mereka juga aktif mencari informasi. Kebetulan kan kemarin dikelompokkan ya Pak Ade ya sesuai. Jadi mereka aktif Pak Ade. Jadi
walaupun di situ ada pengelompokan saya yang kelompok slow learner bahkan ya, mereka aktif gitu bertanya-tanya. Saya disamperin, mereka bertanya, dan itu saya senang sekali dengan kondisi seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Nah, dari yang Ibu Ika kemarin praktekkan, pasti ada kekurangan. Kekurangan ya. Mungkin apa kekurangannya untuk bisa diperbaiki nanti untuk perbaikan ke depan. Ada ya, menurut saya ada. Kemarin sepengamatan saya memang ada beberapa siswa yang masih asik sendiri. Ya, saya apa gimana ini belum saya dalami, mungkin ke depannya itu. Terus ada siswa yang apa ya, masih malu untuk Ya. berpendapat, masih saling eker-eker kalau disuruh diminta untuk presentasi, saling tunjuk. Jadi rasa percaya dirinya ada beberapa siswa yang memang belum muncul gitu, Pak. Iya, Jadi dari pembelajaran yang Ibu Ika lakukan, masih terdapat siswa yang ada. masih asik sendiri, Iya, kemudian ada. 1, 2 lah ya ada. tidak ada yang tidak aktif. Iya. Setelah Bu Ika menemukan kekurangan, nah rencana Bu Ika, rencana tindak lanjut Bu Ika itu seperti apa? Kemarin memang yang saya temukan itu memang di kelompok yang menurut saya yang slow learner tadi ya. Ya. Rencana saya ingin mengadakan tambahan waktu belajar Kayak di luar kayak bimbingan. ya boleh dikatakan semacam bimbingan belajar gitu ya. Di luar jam pelajaran yang sudah ditetapkan. Terus menurut saya juga harus banyak menggunakan banyak model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa tentunya ya Pak Dia. Iya. Jadi kemarin Bu Ika sudah melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan berdiferensiasi ya. Ya, Saya lihat kemarin ada yang menggunakan media video, ada yang praktek langsung kemarin mengamati suhu ya kalau saya suhu. suhu ya. Kemudian juga ada yang menggunakan teks kemarin. Nah, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Indikatornya TP yang saya tetapkan tercapai Pak Dia. Ya, Ya, tujuan pembelajarannya. Terus hasil belajar mereka juga meningkat. meningkat. Ya, meningkat. Dari Kemampuan berbicara mereka juga lebih bagus kemarin itu ya. keberhasilan sama ukurannya Lebih dominan dominan keberhasilan ya. luar biasa. Ya, hanya 1, 2 saja anak-anak yang Siap. belum belum apa ya istilahnya ya, belum Ya. seperti yang saya inginkan gitulah. Nah, ketika Bu Ika sudah menemukan bagaimana meningkatkan siswa, yaitu tadi melakukan bimbingan khusus ya. Nah, selain itu, siapa saja yang Ibu Ika ingin libatkan? Atau hal-hal pendukung yang Ibu Ika untuk pembelajaran yang lebih baik? Kalau untuk siswa tentu hal yang sangat mendukung itu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ya dengan menggunakan video, dengan menggunakan media-media yang menarik. Kodrat zaman Ya, sesuai kodrat zaman betul. Sedangkan untuk lebih ke sayanya mungkin ya Pak Ade, mendukung saya gitu ya, istilahnya lebih ke gurunya gitu. Saya itu suka sekali sharing dengan teman-teman sejawat, khususnya dari teman-teman IPA sendiri. Kayak MGMP sekolah ya, MGMP ini. Ya kalau dikatakan MGMP mungkin belum ke sana ya. Kombel, Kombel lah. komunitas belajar. Ya itu sangat membantu ke saya. Saya banyak terbantukan dari sharing-sharing di Kombel dengan teman-teman. Jadi Bu Ika bisa berkolaborasi dengan teman sejawat Iya. tentang model-model pembelajaran. Nantinya Bu Ika bisa menerapkan kepada murid Bu Ika. Betul sekali. Mungkin Ibu Ika ada
setelah melakukan penjara menciptakan suasana yang masih ada yang mengejar dari Bu Ika? Apa ya? Ada lah Pak Ade ya. Ya itu tadi saya menginginnya kan. Jadi kalau kemarin di hari kebelakang kemarin serinya kan semacam tak terstruktur gitu ya. Jadi kedepannya saya pengen terbentuklah MGMP sekolah ya, MGMP mini ya. Karena di sini IPA-nya juga kebetulan ada 4 orang ya Pak Ade ya. Saya kira cukup memadai untuk mengadakan MGMP sekolah. Dan tentunya itu didukung sama kepala sekolahnya juga, sekolah. iya. Jadi bisa langsung praktek ya, Iya, daripada ikut betul. workshop tidak ada praktek, ya mungkin bingung bagaimana nih Iya, diferensiasi. iya betul. Jadi ketika langsung praktek dengan kolaborasi dengan teman sejawat, Iya, jadi bisa oh seperti ini. seperti iya betul. Kemudian eh, setelah Bu Ika bisa menganalisis gaya belajar mereka, tentunya gaya belajar kita sudah tahu ada gaya belajar itu ada 3, ada auditori, kemudian visual Tulis. sama kinestetik. Nah, setelah Bu Ika bisa menganalisis kemudian berdiferensiasi, harapannya Ibu Ika ke depannya itu seperti apa? Harapan saya pada siswa saya, ini harapan saya ada 2 ya, saya bagi 2 ya. Disiplin belajar mereka akan menjadi karakter yang mendarah daging Pak Ade. Jadi mengakar kuat. Jadi walaupun bukan di jam saya, di mapel apapun, itu tetap seperti itu gitu. Terus harapan kedua, saya di sini kesusahan di sinyal ya Pak Ade ya. Kadang Oh iya, iya betul. ya kalau sudah pemadaman lampu, saya kan selama ini pakai hotspot ya. Hotspot, terus kalau padam lampu hotspot juga ikutan mati. Ya harapannya wifi di sekolah itu disebar lebih luas lagi supaya ini. Dan Jadi juga sarpras Pak Ade, kadang kami ya khususnya saya di IPA untuk menggunakan lab itu kan harus bergantian. ya, Jadi ketika saya tak bisa memakai sarana lab, maka saya harus memutar otak lagi, mengganti ini lagi, ya seperti itu. ini luar biasa. Jadi Bu Ika selain teman sejawat media, ada satu hal lagi yang penting yaitu internet Betul, dan sarpras. jaringan Karena internet sarpras di sekolah kita memang sarprasnya terbatas terbatas. karena harus giliran ya. Iya, bergantian. Ya mungkin nanti ini bisa masukkan ke pimpinan kita untuk mencukupi tiap kelas untuk media-media pembelajaran biar anak-anak lebih tertarik. Iya. Eh, dalam hal ini keterlibatan daya dukung semuanya telah tercapai. Nah sekarang dari Bu Ika sendiri untuk mengembangkan dirinya itu seperti apa? Untuk pengembangan diri ya, saya banyak mengikuti workshop. Workshop, oke. Ya workshop-workshop yang diadakan oleh MGMP ataupun oleh Dinas Pendidikan Webinar ya, juga, webinar. Dan untuk yang bisa dikerjakan dari sekolah ya webinar. PMM, Seperti itu. PMM. PMM terutama ya, di PMM itu banyak sekali kita informatif sekali lah PMM itu, membantu, menurut saya membantu. Seperti contoh bentuk modul ajar yang kekinian yang seperti apa. Mungkin ada satu lagi yang kurang. Iya, Mungkin Bu Ika bisa ikut guru penggerak angkatan berikutnya. siap. Insya Allah Pak Ade doakan. Semoga Jadi, saya lolos. Dari ikut guru penggerak, Bu Ika bisa sharing dengan guru bermacam-macam. Bu Ika ada Iya. guru TK, jadi kita nanti bisa tahu di TK itu seperti apa, Iya, di betul. SMA, di SD. Sepertinya seru itu ya Pak Ade ya. Nah, mungkin Bu Ika bisa mendaftar di angkatan Kemarin berikutnya. yang angkatan 12 ini saya terlambat Pak Ade mau daftar. Karena saya juga berbarengan dengan PPG Oh, gitu kan. PPG. Iya. Mungkin semoga di angkatan berikutnya Kabupaten Sumeneb ada lagi. Siap. Ya. Jadi untuk pengembangan dunia pendidikan ya, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, luar biasa Bu Ika. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mohon sama-sama, maaf ini Pak Ade. mengganggu waktunya. Ya. Kebetulan saya kosong juga ini Pak Ade. Ya. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini membawa perubahan di Amin. dunia pendidikan. Amin.
tentunya harus didukung oleh teman sejawat dari Betul. lingkungan sekolah. Kalau itu tidak ada dukungan, mustahil untuk mencapai tujuan. Iya. Jadi terima kasih Ibu Ika atas waktunya. Mungkin ada lagi mungkin Ibu Ika ingin sampaikan. Itu saja. Saya ke depannya akan terus meminta bimbingan dari teman-teman yang khususnya yang CGP ya, karena teman-teman yang sudah CGP ini lebih update istilahnya untuk informasi-informasi perkembangan pendidikan. Siap. Kami Ya. tunggu untuk bergabung di komunitas Siap, Pak Ade. penggerak. Terima kasih Ibu Ika. Mungkin bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.